Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Amma ba'du. Sahabat Gerjik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengulang kembali sejarah di mana kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki abal bashar, itu bapaknya dari semua manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, terjadi perdebatan antara Allah Sang Khalik dan malaikat makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال إني أعلم ما لا تعلمون. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, malaikat, aku akan menciptakan khalifah. Aku akan menciptakan pemimpin di alam dunia ini. Namun apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Para malaikat serentak bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan khalifah? Apakah Engkau akan menciptakan pemimpin di alam dunia ini? Yaitu seseorang yang merusak, seseorang yang menumpahkan darah di antara mereka, ya Allah. Kenapa? Karena memang manusia sejatinya itu mempunyai hawa nafsu. Dengan hawa nafsu tersebut terjadilah kerusakan, terjadilah kehancuran. Sebagaimana kita ketahui banyak sekali peperangan, banyak sekali perselisihan di alam dunia ini yang mengakibatkan pertumpahan darah di alam dunia ini. Kata malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilanjut kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kami makhluk-Mu ya Allah. Kami yang selalu bertasbih, kami yang selalu memuji nama-Mu ya Allah. Kenapa Engkau menciptakan manusia sebagai khalifah di alam dunia yang memang selalu membuat kesalahan, yang selalu membuat perpecahan di alam dunia. Dan sebagaimana kita juga ketahui, malaikat Allah Subhanahu wa taala ialah makhluk yang paling selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah melarang perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk sujud, ketika Allah belum melarang malaikat tersebut bangun dari sujud hatta yaumal qiyamah, malaikat tersebut tidak bangun sama sekali dari sujudnya tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk ruku dan belum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bangun dari ruku tersebut, malaikat sampai yaumil qiyamah pun tidak mungkin bangun dari rukunya tersebut. Itulah ketaatan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, engkau mempunyai persepsi yang seperti itu. Engkau katakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang perusak, makhluk yang selalu menumpahkan darah di antara persaudaraan mereka, makhluk yang selalu gemarnya berperang, menyakiti satu sama lain. Tapi kata Allah, aku yang lebih tahu daripada engkau ya malaikat. Aku yang mengetahui semua apa yang ada di alam dunia. Semua makhluk yang aku ciptakan, akulah yang lebih tahu, hai malaikat. Apa yang terjadi kepada manusia, apa yang terjadi bagaimana di tahun depannya,
apa yang terjadi bagaimana ke depannya itu Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu. Tiada makhluk lain yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahu Syami'ul Basir. Allah Maha tahu segala-galanya. Ketika manusia berbuat kebaikan, Allah Maha tahu. Ketika manusia berbuat kejahatan, Allah Maha tahu. Ketika manusia berbuat kebaikan tanpa ada satu orang pun yang mengetahui kebaikannya tersebut, Allah Maha tahu. Ketika manusia kebalikannya melaksanakan satu kejahatan yang sama sekali tidak ada satu orang pun yang tahu, Allah pun Maha tahu. Walaupun sekali dia melaksanakan kejahatan tersebut di tempat yang sepi, di tempat yang tertutup, Allah Maha tahu segala-galanya. Makanya ketika memang ada orang yang sedekah, ketika ada orang yang zakat, ketika ada orang yang menginfakkan hartanya, itu ketika tidak ada orang yang tahu, tidak usah diumbar-umbar. Kenapa? Kan hakikatnya Allah Subhanahu wa taala lah yang tahu kebaikan orang tersebut. Singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah. Ketika terciptanya Nabi Adam alaihissalam, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, malaikat diperintahkan sujud. Iblis diperintahkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang taat ialah malaikatnya Allah Subhanahu wa taala sujud kepada Nabi Adam. Walaupun malaikat terbuat dari cahaya, Nabi Adam terbuat dari tanah, tapi malaikat sujud menghormati Nabi Adam alaihis salam. Namun iblis tersebut sangat sombong, mempunyai sifat sombong, mempunyai sifat takabur, sehingga iblis enggan sujud kepada Nabi Adam yang Allah ciptakan dari tanah. Dengan sababiah sombongnya iblis, dengan sababiah takaburnya iblis, Allah Subhanahu wa taala melaknat iblis sampai kapan? Ila yaumil kiamat, dan menjadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala abadal abidin, selama-lamanya. Ketika Nabi Adam alaihissalam telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah, tinggallah Nabi Adam di surganya Allah Subhanahu wa taala, yang memang tempatnya itu penuh dengan kenikmatan, tempatnya itu penuh dengan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mala ainun ra'at, apa yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak mungkin bisa terlihat seperti halnya keindahan yang ada di alam dunia ini. Tidak bisa disamakan. Kita melihat sesuatu yang indah di alam dunia menurut pendapat kita, menurut penglihatan kita, namun keindahan di alam dunia tersebut tidak sama sekali sama dan tidak ada sama sekali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wala uzunun sami'at, dan suara-suara yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala belum pernah terdengar sedikit pun ketika manusia hidup di alam dunia. Wala khatarun fi qalbin basar, dan sedikit pun terlintas dari hati manusia dengan apa yang ada di surga, dengan bentuk apa yang ada di surga, itu tidak pernah dan tidak mungkin terjadi kepada manusia. Adapun kadang-kadang kita suka sifat manusiawi, berpikiran atau terlintas dalam hati kita, terlintas dalam pikiran kita, oh surga seperti itu, surga seperti itu, surga seperti itu, indahnya surga seperti itu, suaranya surga seperti itu, keadaan surga indahnya seperti itu adalah godaan syaitan. Karena hakikatnya surga tidak mungkin bisa kita bayangkan, surga tidak mungkin kita bisa rasakan, terkecuali memang untuk makhluk-makhluk Allah yang nantinya sebagai ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah sekian lama Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diam di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat yang penuh kenikmatan, tempat yang penuh kebahagiaan, sendiri. Tidak ada yang menemani. Di situ timbullah kejenuhan Nabi Adam alaihi salam. Kenapa Nabi Adam jenuh? Kenapa Nabi Adam bosan? Padahal tempat tersebut penuh dengan kebahagiaan, karena Nabi Adam tidak ada yang menemani. Karena Nabi Adam tidak ada yang mendampingi. Itu pun sunatullah berlaku kepada kita selaku makhluk ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup dalam kekayaan, hidup dalam kecukupan, tidak ada yang kurang sedikit pun, tidak ada yang kurang sedikit pun,
semuanya serba kecukupan, namun ketika hidup sendiri tidak ada yang mendampingi, itu serasa tidak cukup. Makanya sunatullah, manusia membutuhkan pasangan. Baik laki-laki membutuhkan perempuan, perempuan membutuhkan laki-laki. Nah begitulah syariatnya. Nabi Adam sangat menyendiri. Nabi Adam membutuhkan sosok pendamping hidupnya. Diciptakanlah oleh Allah Subhanahu wa taala Siti Hawa yang menemani Nabi Adam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hidup dengan sangat bahagia di tempat yang penuh dengan kebahagiaan, di tempat yang penuh dengan ketenangan. Diciptakan pula pendamping oleh Allah Subhanahu wa taala Siti Hawa yang sangat indah, menambah kebahagiaan di surganya Allah tersebut. Namun singkat cerita, di mana ketika Nabi Adam dan Siti Hawa sangat berbahagia, disitulah Allah Subhanahu wa taala melarang kepada Nabi Adam dan Siti Hawa untuk mendekati pohon yang kita ketahui pohon tersebut dinamakan dengan pohon huldi atau buah huldi. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan dan mengambil buah huldi tersebut. Namun apalah daya, setan pada waktu tersebut menggoda Nabi Adam alaihi salam. Kenapa setan menggoda? Karena memang setan itu adalah pekerjaannya untuk menggoda manusia. Ketika manusia hendak melaksanakan satu kebaikan, ketika manusia hendak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah setan mulai melaksanakan tugasnya untuk menggoda manusia tersebut sehingga tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah setan menggoda sehingga akhirnya Nabi Adam pun tergoda, singkat cerita mengambil buah tersebut dan diberikannya kepada Siti Hawa juga dimakan bersama. Di situ Nabi Adam dan Siti Hawa dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala yang dari surga menuju alam dunianya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita suka berpikiran, kenapa Nabi Adam harus diusir dari surga? Coba kalau misalkan masih di surga, mungkin tempatnya indah, mungkin tempatnya sangat bahagia. Itu sunatullah. Ketika Nabi Adam tidak diusir dari surga, mungkin kita semua tidak ada di alam dunia. Itu sunatullah. Itu sunatullah. Ketika Nabi Adam dan Siti Hawa diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala, dipindahkan ke alam dunia, itu berpisah satu dan yang lainnya. Nabi Adam jauh, Siti Hawa pun jauh. Namun dengan waktu yang lama sehingga Nabi Adam bisa bertemu dengan Siti Hawa tersebut. Namun sebelum Siti Hawa dan Nabi Adam bertemu tersebut, di situ Nabi Adam merasa benar-benar bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar sesuatu yang Allah larang, yang sesuatu yang Allah tidak dibolehkan untuk mendekati buah huldi tersebut. Namun perlu kita pahami, perlu kita yakini Nabi Adam tidak berbuat dosa. Nabi Adam tidak maksiat. Karena semua nabi, semua rasul itu dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa. Jadi kenapa Nabi Adam memakan buah huldi tersebut? Itu hanya melaksanakan sesuatu atau mengerjakan sesuatu yang tidak pantas untuk seorang nabi. Hanya tidak pantas, bukan perbuatan dosa. Karena nabi dan rasul dimaksum dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa. Berapa lama Nabi Adam taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa lama Nabi Adam mengakui kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Diceritakan dari berbagai hadis dan keterangan 300 tahun. Bagaimana doa Nabi Adam yang sering kita bacakan, yang sering kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa pangkat Nabi Adam alaihissalam. Seorang nabinya Allah Subhanahu wa taala mengakui satu kesalahan, Nabi Adam mengucapkan selama 300 tahun. Nah, kita sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala sudah berapa kali kita berbuat dosa?
berapa kali kita berbuat maksiat, dan berapa kali kita tobat. Nabi Adam 1 kali membuat kesalahan 300 tahun tobat. Nah kita, berapa kali kita membuat kesalahan dan berapa kali kita tobat. Itu menjadi satu contoh, itu menjadi satu acuan untuk manusia kita sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak pernah terlepas dari salah, yang tidak pernah terlepas dari dosa. Al-insan mahalul khotawan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Namun walaupun manusia tempatnya salah dan lupa, jangan sampai selamanya berbuat salah dan selamanya lupa. Namun ada keutamaan ketika manusia selalu benar, itu derajatnya melebihi daripada malaikat. Namun ketika salah, manusia selalu salah, derajatnya lebih rendah daripada hewan. Singkat cerita, ketika Nabi Adam alaihissalam diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemulah kembali dengan Siti Hawa. Bertemu kembali dengan Siti Hawa, memadu kasih, dan di situ terjadilah kasih sayang antara sesama manusia. Mungkin cukup sekian daripada kisah Nabi Adam alaihissalam. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari apa yang tadi saya jelaskan tentang Nabi Adam alaihissalam. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.